Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang riwayat Tugu Yogyakarta, yaitu dulu pernah dibangun pada tahun 1758 oleh Baginda Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Tapi pada saat itu, beberapa saat kemudian, yaitu pada tanggal 10 Juni ya, di tahun 1867, gempa bumi terjadi di daerah Yogyakarta. Nah, gambaran dari penulis ya saat itu menggambarkan pitung bumi hoya kabeh. Itu artinya hanya menggambarkan bagaimana besarnya saat itu, karena saat itu belum ada skala Richter ya, tapi diperkirakan mencapai kemiringan yang tinggi, mungkin di atas skala 9 kalau mungkin untuk sekarang ya. Maka tugu itu roboh dan hancur, tidak ada bentuknya, karena tugu saat itu dibangun dengan bahan dasar semen, kemudian gamping ya, kemudian bata merah, dan dikasih namanya tretes tebu ya untuk pengerasnya. Nah, jadi saat itu semen belum digunakan ya. Kemudian beberapa tahun kemudian tugu itu dibangun kembali, yaitu pada saat Hamengkubuwono ke-6 ya. Itu dibangun kembali. Kemudian saat yang selanjutnya itu dibuat lagi tugu ya, itu juga dalam ukuran yang tinggi. Jadi asli pertama tugu itu dibuat bentuknya seperti gambar yang ada di kiri kita ya, bentuknya itu bulat, maka dulu disebut dengan istilah tugu golong gilik, artinya melengkung ya, melengkung dan membentuk lingkaran ya. Ini adalah kode kalau dalam ilmu seni itu unsur alam ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada unsur melengkung ya, kemudian yang ada di sini juga ada melengkung. Nah, kita lihat yang lain bentuknya seperti apa ya, bentuk inilah. Ini juga ada melengkung, dari ini bentuk melengkung, dari mata bentuk melengkung, dari gigi pun tidak persegi ya, bentuk gigi itu ada unsur melengkung. Jadi segala sesuatu yang alami ada bentuk melengkung seperti ini. Nah, yang kedua adalah bentuk tugu yang seperti sekarang ini, bentuknya sudah ada unsur persegi atau kotak ya. Ini adalah unsur manusia. Dulu menurut sejarahnya bahwa koin pertama yang dibuat oleh negara Cina zaman dinasti dulu itu berbentuk lingkaran, kemudian di tengahnya itu ada persegi 4 sama sisi ya. Nah, itu artinya bahwa uang itu dibentuk dari segi alam ya, seperti bahannya, kemudian ada unsur manusia yang berbentuk kotak ya. Segala sesuatu, misalnya bangunan-bangunan itu berbentuk kotak, bentuk-bentuk bangunan rumah. Terus kemudian alat-alat seperti misalnya di dalam rumah itu ada saka ya, bentuk saka kayu jati itu, atau kayu yang lain, bentuknya mesti persegi, tidak membentuk segitiga ya. Ada unsur persegi ya, ada unsur segi. Ini jadi kalau uang itu dibuat dalam bentuk seperti itu, maka tugu juga dibentuk dengan segi 4
walaupun juga makin lama makin mengecil gitu ya, tapi bentuknya dari bawah itu sudah ada unsur segi empat. Ini hanya dibuat oleh Sultan VIII ya, yang mengadakan perubahan, karena sebelumnya itu bentuk tugu itu golong gilik ya, bentuk lingkaran. Maka orang yang menyebut di daerah Bantul ya, di barat Madukismo itu ada orang menyebut dengan istilah Tugu Lilin itu karena dia tidak tahu sejarahnya ya. Ya seperti itu. Karena bentuknya itu hanya gilik ya, bulat gitu, makin lama makin ngecil, dikiranya itu simbol lilin ya namanya, maka dia orang di sekitarnya itu menyebut Tugu Lilin. Nah sebenarnya bentuk-bentuk tugu seperti itu ada di setiap kawedanan atau kabupaten